Salam saudara, selamat pagi. Apa kabar saudara? Saya harap kita semua dalam keadaan yang sehat dan bersukacita untuk menerima berkat Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Jumpa lagi dalam program Renungan Harian Spiritual Life. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Imamat 13, ayat ke-18 sampai ke-23. Demikian firman Tuhan. Apabila pada kulit seseorang ada bisul yang telah sembuh, tetapi di tempat bisul itu timbul bengkak putih atau bercak putih, kemerah-merahan, orang itu harus diperiksa oleh imam. Kalau menurut pemeriksaannya bercak putih itu kelihatan lebih dalam daripada kulit dan bulu telah berubah menjadi putih, imam harus menyatakan orang itu najis, karena masalah kulit yang menajiskanlah yang timbul di tempat bisul itu. Tetapi jika bercak putih itu diperiksa oleh imam dan ternyata tidak ada bulu putih padanya dan tidak lebih dalam daripada kulit, malahan pudar, imam harus mengurung orang itu selama 7 hari. Jika bercak putih itu memang meluas pada kulit, imam harus menyatakan ia najis. Itu penyakit kulit yang menajiskan. Tetapi jika bercak putih itu masih tetap sama dan tidak meluas, itu hanyalah bekas bisul, dan imam harus menyatakan orang itu tahir. Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan berikan judul renungan pada pagi hari ini ialah Sudah Sembuh Benar. Imamat 13 ayat 18-23 memperlihatkan bagaimana Allah memerintahkan imam memeriksa bekas bisul dengan teliti untuk memastikan apakah penyakit itu masih aktif atau hanya meninggalkan bekas luka biasa. Bekas bisul yang kembali menunjukkan tanda-tanda aneh harus diperhatikan dengan serius. Pada ayat 20-22 menunjukkan bahwa imam harus teliti membedakan apakah penyakit itu benar-benar aktif atau hanya bekas luka biasa, karena akan ada tindakan yang harus diberikan apabila ternyata penyakit tersebut benar-benar aktif dan membahayakan. Namun, pada ayat 23 memberikan harapan bahwa tidak semua bekas luka berarti kenajisan. Jika bercak itu tidak menyebar, imam dapat menyatakan orang itu telah tahir. Bapak Ibu sekalian, secara rohani bagian ayat-ayat ini mengajarkan bahwa tidak semua luka yang terlihat tertutup benar-benar pulih sepenuhnya. Ada luka hati, kepahitan, dosa lama, atau kebiasaan-kebiasaan buruk yang tampak sudah selesai, tetapi diam-diam masih hidup di dalam diri seseorang. Tuhan tidak hanya melihat permukaan, tetapi juga kondisi hati yang tersembunyi. Ini menggambarkan pentingnya kepekaan rohani dalam menilai kehidupan kita. Kadang seseorang terlihat baik-baik saja di luar, tetapi sebenarnya sedang mengalami kerusakan di dalam. Sebagai sebuah gambaran rohani, kita dapat belajar bahwa dosa yang tidak dibereskan seringkali dapat menyebarkan kerusakan yang semakin luas bagi kehidupan rohani seseorang. Sebagaimana penyakit kulit yang terus menyebar, perlu mendapatkan perhatian serius. Karena itu, Tuhan tidak hanya ingin umatnya hidup dalam kepalsuan rohani, Ia memanggil kita untuk datang kepadanya dengan kejujuran, agar setiap penyakit hati dipulihkan sebelum menjadi lebih parah. Tuhan juga adalah Allah yang memulihkan. Luka masa lalu tidak harus menentukan masa depan seseorang. Ketika seseorang sungguh-sungguh datang pada Tuhan, Ia sanggup memulihkan, menyembuhkan, dan menjadikan hidup itu bersih kembali. Bekas luka mungkin tetap ada sebagai pengingat, tetapi anugerah Tuhan mampu menghentikan penyebaran dosa dan memulihkan hati yang hancur, sehingga hari ini kita menjadi sembuh benar. Luka yang diserahkan pada Tuhan bisa menjadi kesaksian, tetapi luka yang disembunyikan bisa menjadi kehancuran. Saudara, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah masih ada dari kita semua yang menyembunyikan sesuatu daripada Tuhan? Luka sekecil apapun apabila kita tutupi tidak akan sembuh, walau kita anggap sudah sembuh. Tetapi ketika kita serahkan pada Tuhan, luka itu sudah sembuh benar. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk tubuh yang sehat, hati yang sukacita Kau berikan pada kami semua.
Melalui renungan firman pada pagi hari ini, kami diingatkan untuk tampil di hadapan Engkau dengan kejujuran, Tuhan. Tampil di hadapan Engkau dengan apa adanya, Tuhan. Karena kami tahu, Tuhan, Kau Allah yang sanggup memulihkan kehidupan kami, sanggup menyembuhkan kehidupan kami, dan sanggup mengangkat kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau terkadang kami tidak percaya akan kebaikan Engkau, dan kami menyimpan luka itu seorang diri. Tetapi pagi hari ini Tuhan, dengan sebuah motivasi dan komitmen yang baru, kami mau hadir di hadapan Engkau apa adanya. Ini kami Tuhan, pulihkan kami, sembuhkan kami, angkat kami. Kami yakin Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami, teramat baik, dan sungguh sangat baik, dan akan selalu baik. Pagi hari ini Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, mulai awal minggu ini sampai akhir minggu ini ke dalam tangan-Mu. Arahkan kami, sertai jalan kami, dan pimpin jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menikmati berkat kasih dan penyertaan Tuhan. Ingat, pengenalan akan Tuhan akan memimpin kehidupan saudara semakin serupa dengan gambarannya. Tuhan Yesus memberkati.